Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Ya, baca dulu Afri. Ya, di antara bentuk bid'ah atau di antara bentuk minha bid'ah, betul. Di antara bentuk bid'ah yang mereka lakukan adalah orang-orang Quraisy berkata, kami ini keturunan Ibrahim dan juga kami wa ahlul haram, kami adalah penduduk tanah haram. Wa ulatul baiti wa qatinu makkata, wa ulatul bait, dan pemimpin penguasa Ka'bah serta penduduk tetap Mekah. Mislu laisa li ahadin, jadi khobar. Dan tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang memiliki seperti hak kami dan kedudukan kami. Anfusahum Al-Humsa, mereka menamakan dirinya Al-Hums. Hums itu artinya yang bersemangat, yang memiliki hamasah. Hamasah itu artinya yang punya semangat tinggi, pejuang lah kita sebut. Nakhruja hilli, maka tidak sepatutnya bagi kami keluar dari tanah haram ke tanah halal. Kamilah yang harus tinggal di tanah haram. La yaqifun, mereka tidak boleh wukuf di Arafah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Jadi mereka punya keyakinan tidak boleh keluar dari tanah haram. Sedangkan Arafah di luar Mekah, di luar tanah haram. Mereka tidak mau wukuf. Wala yufiduna minha, mereka tidak akan pergi dari berangkat pergi samanya daripada Arafah atau ke Arafah. Mereka hanya ifadah, maksudnya pergi dari Muzdalifah. Wafihim, nah disinilah Allah turunkan, hendaklah kalian berangkat, kalian bertolak ketika mau melaksanakan haji itu dari tempat di mana orang-orang banyak melakukan perjalanan. Jadi jangan semaunya sendiri. Terus, dah ganti. Siapa lagi tadi? Lanjut. Yasla'u wahum hurumun, tidak selayaknya bagi Al-Hums. Tadi mereka menamakan dirinya Al-Hums. Tidak selayaknya bagi kami Al-Hums itu untuk membuat akid, susu yang dijadikan keju ataupun susu yang dikeringkan. Begitu pula juga mengambil lemak. La yasla'u as-samana, maksudnya menghasilkan lemak daripada daging, mengambil lemak daripada daging unta ataupun daging ternak, daging hewan. Minyak, saman itu ya lemak, minyak maksudnya. Mengambil minyaknya, membuat minyak itu tidak boleh selama dalam keadaan mereka sedang ihram. Jadi mereka membuat peraturan sendiri. Selama kami sedang ihram, hurum, kami sedang
lakukan ibadah haji atau umroh, kami tidak akan boleh untuk membuat keju ataupun menghasilkan minyak. Terus sya'arin. Nah, bulu. Tidak boleh masuk rumah yang terbuat daripada bulu-buluan. Zaman dulu ada rumah dari bulu-bulu itu. Wala istadhillu in istadhallu. Tidak juga boleh bernaung apabila mereka ingin bernaung, illa fi buyutil adami madamu huruman, kecuali di rumah-rumah yang terbuat dari kulit selama mereka dalam keadaan ihram. Sama. Jadi selama mereka ihram, larangannya mereka buat sendiri, tidak boleh masuk rumah yang berbulu. Tapi kalau mau dari kulit. Terus tidak boleh, tidak layak, tidak patut bagi orang yang tinggal, penduduk yang tinggal di tanah halal memakan makanan yang mereka bawa dari tanah halal ke tanah haram. Yang mereka bawa maksudnya yang ahlul hil, mereka datang dari luar, makanan yang dibawa dari luar ke tanah haram, ke Mekah, itu tidak boleh dimakan. Idza ja'u hujjajan aw ummaran, kalau mereka datangnya untuk haji atau umroh. Ini peraturan sendiri, buat sendiri, bid'ah baru. Ya, lanjut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahum amaru ahlal hilli alla yatufu bil baiti idza qadimu awwala tawafihim illa fi thiyabil khumsi. Ya, mereka menyuruh kepada, ini sistem haji yang mereka buat sendiri ya. Mereka menyuruh kepada orang-orang yang tinggal di tanah halal, maksudnya orang luar dari tanah haram, tidak boleh tawaf ketika mereka datang pertama kali tawaf mereka, pada pertama kali tawaf mereka awalnya jadi zorof. Pada pertama kali tawaf mereka kecuali dengan pakaian dari al-hums, pakaian yang disediakan oleh orang-orang Quraisy di tanah haram. Hums ini mereka akan berbuat baik kepada orang-orang, maksudnya yahtasibuna 'alan nas, mereka akan mengikram orang-orang yang datang untuk haji umroh dari luar untuk diberikan pakaian mereka. Ya, seseorang akan memberikan orang lain, maksudnya dari luar, pakaian-pakaiannya untuk digunakan tawaf saja. Perempuan juga begitu. Tatufu fiha. Terus nah, uratan. Kalau mereka tidak ada yang memberi dari al-hums atau pakaian al-hums sudah habis diberikan kepada para haji, maka yang laki-laki akan tawaf dalam keadaan bugil, telanjang. Dir'an mufarrajan tsumma tatufu fihi. Sedangkan perempuan itu mereka tanggalkan semua pakaiannya kecuali tudung yang berlubang. Maksudnya hanya menutup kepala aja, bugil juga bawahnya sama aja. Dan tawaf ketika tidak mendapati ada al-hums yang dapat memberikan mereka pakaian. Nah, ini sebab mereka tawaf dengan telanjang tuh asbabnya ini, peraturan ini. Terus ba'duhu wala uhilluhu wa taqul, perempuan itu ada seorang perempuan yang telanjang begitu itu, dia katakan pada hari ini tampak sebahagian badan saya atau seluruhnya, dan apa yang tampak sebenarnya saya tidak rela, saya tidak menginginkannya sebenarnya karena telanjang bugil, tapi karena ini untuk haji, perintah tanda kutip ya, maksudnya ini perintah Allah ya, perintah menurut mereka, perintah Tuhan mereka, maka mau tidak mau, padahal tidak rela, fala uhilluhu, saya tidak mau sebenarnya ini, saya tidak menghalalkannya untuk dilihat orang. Sampai seperti itu perempuan-perempuan ketika itu.
Bayangkan macam mana itu tawaf bugil begitu ya. Banyak yang tahiyat, tasyahud. Terus wa anzalallahu fi dzalik. Anzalallahu fi dzalik ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ini asbab musababnya. Wahai Bani Adam, orang-orang, khudhu, ambillah pakaian ataupun perhiasan kalian setiap mau masuk masjid. Ada yang pernah tanya, kenapa ya Bani Adam? Sebab sebutnya masjid, mestinya kan ya ayyuhal mu'minun. Mestinya kan ya ayyuhal muslimun lah. Kenapa ya Bani Adam? Padahal tidak, yang masuk masjid itu hanya orang Islam. Oh, ternyata sabab nuzulnya ini juga kepada orang-orang musyrik. Sehingga sebutannya ya Bani Adam. Karena yang melakukan bugil itu, nah paham kita kalau ada asbabun nuzul. Sebab nuzulnya kenapa ya Bani Adam masuk, padahal yang sebut inda kulli masjid. Kalau ke masjid kita kena pakaian kemas, pakaian rapi, pakaian wangi, jangan bau ketiak, jangan bau jigong. Do you know jigong? Jigong itu bau mulut maksudnya. Yang gigi kuning-kuning itu namanya, bahasa Indonesianya jigong. Jadi tidak perlu ditulis, itu mufradat baru ya, tak payah ditulis itu. Jigong is inda kulli masjid. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang musyrikin dulu. Mereka hajinya bugil karena ada peraturan ini. Jadi senang kita kalau mengetahui sabab nuzul itu ketika menceritakan ayat. Fa'in, ayo sudah ganti. Tadi antum baru sedikit ya? Terus. Lupa. فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل. Alqaha ba'da tawaf. Innya tuh jawabannya alqahanya itu. Apabila ada seseorang dari laki atau perempuan yang merasa takarroma di sini tuh, yang merasa mulia, maksudnya dia orang mulia, tidak mau bugil. Paham ya maksudnya? Kan disuruh bugil. Saya tidak ada yang bagi dari kalangan al-hums, tidak ada yang bagi baju, maka kena bugil. Cuman dia takarroma, merasa dirinya tuh mulia. Ketika ada seorang laki atau perempuan yang merasa dirinya mulia, tidak mau bugil maksudnya. Yamtani minal uri, dia tidak mau telanjang. Kemudian dia fatafa fi thiyabil lati ja'a biha minal hil, maka dia tetap tawaf dengan bajunya yang dia bawa dari tanah halal, dari luar. Tetap dia pakai baju, tapi setelah tawaf tuh dia buang baju itu, tidak dipakai lagi. Wala yantafi'u biha huwa wala ahadun ghairuh. Nah, setelah dipakai dibuang, maka tidak ada yang memanfaatkan baju itu. Dia sendiri tidak memanfaatkannya atau orang lain pun tidak ada yang memanfaatkannya. Memang betul dibuang. Ya, aneh justru ya. Ini bekas ibadah malah jijik. Kan bekas ibadah, justru malah mereka menjijikkan. Yang laporan tadi pagi belum? Absen tadi pagi. Terus, ganti yang lain, siapa lagi? Tafakun 6 mana? Oi, Tafakun 6. 1, 2, 3, baru 3. Bertiga aja. Ada berapa semua? Ada 6, 3 lagi siapa? Asyraf Fauzan, Hafiz, Nafis, Zakwan, Taufik, panggil semuanya. Coba siapa-siapa aja yang nggak ada sekarang? 8 orang. Iya Pak, sebut. Isma. Alif. Oh, yang si tunggu dulu, arahan anak belum. Ada 8 orang. Isma, Alif, Amar Syahir, Amin Tafakulapan, Waldan, Nafis, Lutfi, Naufal. Nah, nanti kelilinglah tuh bilik. Pas itu yang anak suruh nulis ini, dia tulisnya di depan situ. Mereka semua tuh depan situ. Itunya pintu nanti dibuka aja agar mereka tetap dengar. Tapi mereka tulis di sana, di depan. Ya, paham? Pas itu ente boleh duduk sana. Kafarat ente. Delapan orang, fake. Mana tadi? Minha
Putri, akhwat. Nafaquna mana? Ya, silakan dari yang sebelah kanan. Nah, salah satu bentuk bid'ah mereka juga adalah peraturan yang mereka buat-buat sendiri nih, syariat mereka. Mereka tidak boleh mendatangi rumah dari pintu depan ketika selama ihram. Ya, yunaqibuna. Mereka akan melubangi belakang rumah dengan suatu lubang, nakban. Mereka masuk dan keluar dari lubang itu. Menyusahkan aja. Ini seperti santri ini. Gak boleh lewat gerbang, dia lewat belakang nih kan. Yunaqibuna fi dhuhuri ma'had nakban. Terus Jafa'ah. Biron. Kalau bar orang, kalau bir masdar. Mereka menganggap perbuatan menyusahkan seperti itu sebagai suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melarang pakai tajwid, guna tajwid wajib. Walasal birru bi ta'tul buyuta min zuhuriha. Ini nanti wajib nulis tak wajib menulis, tidak berdiri. Tidaklah kebaikan itu dengan kalian mendatangi rumah dari belakang rumah. Walakinnal birra man ittaqa. Tetapi kebaikan itu orang yang takwa. Watul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah dari pintu-pintu depannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah agar kalian beruntung, berjaya. Terus. Syirki. Ya. Diana apa? Keyakinan ini adalah keyakinan syirik wa ibadatal boleh, wa ibadatal authan, dan bentuk penyembahan kepada berhala, kepada al-wathan. Wasan mana apa? Kuil ya. Kubur. Ini bentuk yang disebutkan tadi itu keyakinan dari berasal dari kesyirikan mereka dan penyembahan mereka kepada kuil-kuil tadi, tempat-tempat keramat. Sedangkan wal i'tiqadu bil awhami wal khurafat, adapun wa-nya itu berarti ibtida ya, bukan ataf, makanya ada komanya di sana. Sedangkan keyakinan dengan prasangka-prasangka dan khurafat, cerita-cerita mistis, hiya diyanatus sa'idatu fi jaziratil Arab. Itu adalah keyakinan yang berkembang, yang merebak di pesisir Arab, di jazirah Arab. Bukan karena syiriknya, bukan karena bentuk ibadah kepada berhala itu, bukan. Tapi memang itu di semua orang Arab yang bukan syirik pun, yang bukan wasani pun juga meyakini seperti itu. Waqat ya, didapati Yahudi, bangsa Nasrani yang ada di Jazirah Arab nih. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, Sobiyah itu punya ajaran-ajaran sesat lainnya atau ajaran-ajaran kafir lainnya. Wajadatil kayaknya, bukan wujidat ya. Wajadatil Yahudiyatu subulan lidukhuli fi rububiyyah. Ini Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiyah, ajaran-ajaran kafir itu
itu mendapati jalan-jalan untuk masuk ke kampung-kampung Arab dengan keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Mereka boleh masuk ke perkampungan-perkampungan Arab. Ganti. Ya, Yahudi memiliki dua peran minimal dua peran yang mereka buat contoh keduanya di Jazirah Arab. Yang pertama, perpindahan mereka dua peran ya, daur ya, atau dua fase juga boleh. Daur boleh diartikan fase atau fasa, step zaman. Perpindahan mereka pada masa pembukaan kota Babilonia dengan Asyuria di Palestina. Mereka faqad nasya'a, mereka tumbuh faqad nasya'a anid-dhagti, perpindahan ini muncul dari tekanan terhadap orang-orang Yahudi. Ad-dhagti al-ittihad, tekanan, pressure, dizolimi, orang-orang Yahudi ini dizolimi begitu. Nasya'a itu hijrah. Hijrahnya itu karena tekanan terhadap orang-orang Yahudi. Terus karena juga disebabkan pengerusakan kota-kota mereka, kalihim, dan penghancuran, tadmir, waja'al tadmirahum, doanya Abi kan. Tadmir itu penghancuran haikal, kuil mereka. Kuil mereka dihancurkan. Ala yadil Malik Bukhtunassar, di tangan Raja Nebukadnezar tahun 58. Baca. Pada masa 587 sebelum Masehi, pada tahun itu, wa sabiya aktsarahum, Bukhtunassar menangkap kebanyakan dari mereka ke Babilonia. Anna wasabiya aktsaruhum ila Babil anna qasman minhum hajaral bilada al-Falastiniyata ilal Hijaz. Perjanjian dari mereka, karena untuk dilepaskan itu, anna qasman minhum hajru, jadi khobar kepada qasman. Perjanjian dari mereka, orang-orang Yahudi, sumpah, maksudnya perjanjian mereka kepada Nebukadnezar agar dilepaskan dan dibebaskan, mereka akan meninggalkan negeri Palestina, pergi ke Hijaz, tunun fi rubu'iha shimaliyah, dan akan menetap di kampung-kampung sebelah utara di Hijaz. Ya, ganti. Fasa kedua. Sanata sab'in miladiyah, mulai daripada penjajahan bangsa Romawi kepada Palestina dengan dipimpin oleh Titus. Entah bacanya Titos kah, Titus kah, atau Titan.
Ar-Rumani dari Romawi, Rom, tahun 70 Masehi. Dhautir. Haikal wa tadmirihi. Mulailah muncul dari tekanan Romawi kepada Yahudi ini dan daripada penghancuran kuil serta pemusnahan kuil mereka. Adidatan naat kepada qabail minal Yahudi rahalat. Nanti habis khidmat lah tulis rahalat ilal Hijaz. Nasya'a an-naqaba. Nasya'a itu fa'ilnya belum ada. Fa'ilnya itu an-naqaba il adidah, banyak suku-suku dari Yahudi hijrah ke Hijaz. Jadi permulaan Yahudi pindah ke tanah Hijaz, tanah Arab Saudi sekarang, maksudnya Arab sekitar Arab Saudi itu, sampai ada yang di Madinah kan, itu karena dua fase. Satu ketika penjajahannya Nebukadnezar atau Bukhtu Nassar. Yang kedua saat ketika Romawi nyerang lagi Palestina. 2 kali diusir. Lepas itu wastaqarrat Yasriba, Khaybara, Taima'a, sebelum Ghair Musarib. Mereka tinggal di Yasrib, Madinah, tinggal di Khaybar, tinggal di Taima. Ini tiga kota, 3 kampung yang banyak Yahudinya. Pindah ke sana, ke Hijaz. Terus Qura, Atom, Kila. Mereka membentuk di sana kampung-kampung, perumahan-perumahan. Atom itu asalnya, Utum itu asalnya tumpukan-tumpukan pasir. Kila ataupun juga pertanian. Benteng, Kila di sini benteng. Benteng-benteng. Makanya di Khaybar ada benteng Khaybar itu. Terus? Ya NATO dong. Qasmin minal Arab. Nah, maka tersebarlah ajaran Yahudi, keyakinan Yahudi itu di antara sekumpulan dari bangsa Arab melalui mereka-mereka yang hijrah ini. Itu dibuka tuh pintunya. Pintunya dibuka. Pintu depan, salah. Nah. Kalian yang di luar berdiri. Siapa suruh duduk? Tak payah bawa meja. Berdiri aja terus. Maju. Maju, Lip. Nah, semua maju tuh yang di belakang. Siapa maju semua. Nanti sendiri kah? Seorang. Maju semua, suruh maju semua. Terus. Sekarang ini ente ikuti aja dulu. Nanti tulis. Kewajiban nulis lambat. Sya'nun yudhkaru zuhura walati hadathat fi sadrihi. Maka jadilah mereka orang Yahudi ini memiliki suatu peran, suatu keadaan, maksudnya suatu peran yang disebut di dalam atau yang disebutkan di dalam peristiwa-peristiwa politik yang mendahului munculnya Islam, sebelum adanya Islam, dan yang terjadi di awal-awal Islam. Oh, udah ganti. Mana lagi? Ya, silakan. Wahinama
Kanatil masyhuratu hiya Quraidah. Betul kan? Qainuqa. Dan ketika datang Islam, maka beberapa suku Yahudi yang terkenal yaitu Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraidah, Qainuqa, itu suku-suku Yahudi yang terkenal. Wa dzakara Samhudiyu qabailil baina Hinin wa akhara. Al-Imam As-Samhudi berkata bahwasanya, ini ahli sejarah, bahwasanya jumlah suku-suku Yahudi yang tinggal di Yathrib baina Hinin wa akhar, maksudnya pada waktu-waktu tersebut itu lebih dari 20 suku yang tinggal di Yathrib. Yang terkenal ya tadi itu Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraidah, Qainuqa. Terus dan Yahudi masuk ke Yaman min Kibali Tuban, dari arah Tuban. As'ad Abikar. Tuban ini nama orang berarti ya. Min Kibali Tuban, melalui si Tuban, As'ad bin Abi Karab atau As'ad Abi Karb. Tuban. Kalau Taban, Tuban ya bacanya ya. Seluar pendek ini, Tuban biasanya. Ya. Nggak ada. Kalau Taban penjual jerami. Ya nama lah berarti nama itu. Fa innahu namanya Tuban. Yahudiyata. Dia pergi ke Yathrib tadinya untuk berperang. Dia pergi untuk berperang ke Yathrib. Ternyata dia memeluk agama Yahudi di sana, di Yathrib. Jadi di sana tuh Muqatilan ila Yathrib berarti Yaman ya. Hunaka tuh Yaman berarti. Dia kan bicara tentang Yaman ini. Bihabro ini datanglah dua haber tuh ulama pendeta Yahudi. Datang dua haber dari Bani Quraidah ke Yaman. Fa akhadhatil yahudiyatu wal, kalau wal tuh berarti isim, intasyara fi'il. Ila tawassu'i intisyari lah wa atof wal intisyari fiha. Maka Yahudi mulai Yahudi mulai berkembang dan tersebar di Yaman. Hanya dari dua ulama aja, ulama Yahudi aja. Nah, mereka dakwah tersebar Yahudi. Terus walia Yamana jadi maf'ul bih, menguasai. Walia alif itu sendiri. Yang lain mana? Sini sampai biar terdengar. Jangan menutup pandangan. Walia
Yusuf Dzunuwas ketika menguasai Yaman setelah Tuban tadi itu. Anaknya Yusuf Dzunuwas. Maka Joseph hajama ala an-nasara min ahli Najran. Maka ia menyerang orang-orang Nasrani dari penduduk Najran, suku Najran atau desa kampung Najran. Wada'ahum ila i'tinaqil yahudiyati, ia mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi. Falamma abau khaddalahumul ukhduda, ketika mereka tidak mau, orang-orang Nasrani tidak mau pindah agama Yahudi, maka dia menggali parit ukhdud wa ahraqahum binar, membakar mereka orang-orang Najran itu dengan api. Walam yufarriq bainar rajuli wal mar'ah. Yusuf nih tidak membedakan antara laki atau perempuan. Wal atfali as-sighari wasyuyukhil kibar, mau anak kecil ataupun orang-orang tua. Wa yuqalu, dikatakan, inna adadal maktulina, sesungguhnya jumlah yang menjadi mangsa yang terbunuh ketika itu mabaina isyrina alfa ila arba'ina alfa, antara 20.000 orang sampai 40.000 orang Nasrani itu. Jadi sebelum Hitler lagi nih, ini sudah terjadi ini pembantaian massal tuh namanya, 20.000 sampai 40.000 ashabul ukhdud. Waqa'a dzalika fi syahri Oktober sanata 523 tahun 523 Masehi, 523 Masehi, berarti sebelum Rasulullah wujud lahir. Waqad dzakarahumullah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Buruj. Allah menyebutkan dalam surat Al-Buruj, idh yaqul, ketika Allah berfirman, qutila ashabul ukhdud, terbunuh orang-orang yang masuk parit, an-nari dzatil waqud, api yang memiliki kayu bakar, yang memiliki bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka suruh masuk ke dalamnya, ke dalam parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, padahal mereka orang-orang Yahudi itu menyaksikan apa yang dilakukan kepada orang-orang beriman, yaitu Najran. Amadiyanatun Nasraniyah. Ganti. Mana lagi? Tafaqu 6. Ada lagi? Ada habis? Tafaqu 5. Mana Tafaqu 5? Angkat tangan. Ya. Nah nih, minor. Ini boleh ditutup gak? Sejuk. Yang mana ini? Ini ada ekon lagi ya di sini ya? Oh, di situ aja. Ini aja kipasnya mah. Tutup aja kipasnya. Ekon kalau dibuka pintu rusak ya? Hah? Biasanya rusak kan? Cepat rusak ya. Macam tuh berarti ekonnya dimatikan. Ya. Minor. Ya, minor. Ya. Amma diyanatun nasraniyatu faqad ja'at ila biladil arabi an tariqi ihtilalil habasyati wa ba'dil ba'atsatir rumaniyah. Ya. Adapun agama Nasrani, ajaran Nasrani itu masuk ke negeri Arab itu melalui penjajahan orang-orang Habasyah. Karena Habasyah terkenal Kristen, Katolik ya. Dan sebahagian utusan-utusan Romawi. Kalau Romawi Protestan. Katolik juga sama. Wa kana awwalu ihtilalil ahbashi lil yamani sanata 340 miladiyatan. Ya, miladiyatin. Walakin lam yatul amadu hadzal ihtilali faqad taradu minha ma baina amain 370 ila 300
وثمانية وسبعين ميلادية. Ya, faqad turidu. Awal penjajahan Ahbash, orang-orang Ethiopia ke Yaman itu pada tahun 340. Yang di luar kasih tanda, dahnya di luar tak bagi tanda lagi. Mana pennya? Mana pensilnya? Diam aja kamu. Terdengar tak itu Isma? Tak terdengar kan? Maju. Tak tahu tak terdengar, diam aja ente. Maju. Nah, itu ketika mana tadi? Awal penjajahannya itu dimulai ke Yaman tahun 340. Tapi tidak berapa lama, tidak lama masa penjajahan ini, mereka diusir dari Yaman tahun 370 antara tahun 370 ke 378, hanya 30 tahun. أنهم شجعوا على نشر النصرانية وتشجعوا لها. Tetapi mereka sudah memotivasi untuk menyebarkan ajaran Kristen, dan mereka tergugah untuk menyebarkan agama Kristen untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Terus وقد وصل أثناء هذا الإحتلال رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب كرامات اسمه فيميون Fimyun ila Najran. Nah, sampailah di tengah penjajahan ini ada seorang yang zuhud, doanya mustajab, memiliki karomah, namanya Fimyun, ke Najran, Yaman. Wada'ahum ila dinin nasraniyati falabbau da'watahu wa'tanaku an-nasraniyata. Ya, ketika mereka meminta dia ini, si Fim ini mendakwahkan kepada orang-orang Najran untuk memeluk agama Kristen. Ini Kristen sebelum dirubah masih murni agamanya, makanya punya karomah. Maka mereka pun menerima talbiyah, ya, memenuhi ajakan atau dakwah, dan mereka memeluk agama Nasrani ataupun ajaran Nasrani. Lima. Ya, karena apa yang mereka lihat daripada karomah, tanda-tanda kebenarannya si Fimyun dengan benar agamanya Fimyun. Dah ganti. Siapa lagi? ولما اعتلت الأحباش Ihtallat. ولما اعتلت الأحباش شو؟ اليمن Al-Yamana. Mana? اليمن مرة أخرى عام 525 ميلادية كرد فعل على ما أتاه ذو نواس من تحريك نصارى نجران Karodi fi'lin. كرد فعل على ما أتاه ذو نواس من تحريك نصارى Najrona. نجران في الأخدود. Ketika orang-orang Habasyah ini menjajah Yaman, berikutnya pada tahun 525, jadi setelah terusir, tadi kan dibakar oleh Yusuf Zunuwas, nama aslinya Joseph Yusuf Zunuwas, itu nggak ada tahunnya ya. Ketika itu orang-orang Habasyah yang menguasai ataupun menjajah Yaman berikutnya, karod di fi'lin sebagai bentuk respon terhadap apa yang dilakukan oleh Zunuwas, rod di fi'il. Apa artinya Naim, rod di fi'il? Tuh, menolak perbuatan. Makanya ente ini bengong aja, plangap longo. Rod di fi'il, respon. Udah dibagi tahu dah, bengong aja itu.
Apa yang ente tengok? Sebagai, ka itu artinya sebagai, bukan seperti. Nah ini, untuk ini awam aja, belagu. Sebagai bentuk respon dari apa yang dilakukan oleh Dhunuwas berupa pembakaran orang-orang Nasrani Najran di dalam parit. Wa tamakkuni Abrahati al-Ashram min hukumatil Yaman, dan berkuasanya Abrahah al-Ashram terhadap kekuasaan Yaman. Maka, nah ini orang-orang Habasyah mereka akhadha yanshuru diyanatan nasraniyah bi awfari nashatin wa awsa'i nitaqin. Maka orang-orang Habasyah itu memulai untuk menyebarkan ajaran Nasrani dengan semangat yang lebih besar dan kemampuan yang lebih luas, lingkungan yang lebih luas, nitok. Karena mereka kesal, kekesalan mereka dibalas dengan dakwah makin kuat. Terus hatta balagha min nasyat. nasyatihi annahu bana ka'bata bil Yaman. Nah, bana ka'batan bil Yaman, sampai sampai bentuk dari semangat mereka itu mereka buat Ka'bah sendiri di Yaman. Nah, ini karena Abroha itu orang Habasyah, jangan lupa. Dia Kristen. Terus warada ay yasrifa hajjal arab bi ilaiha, ingin mengalihkan haji orang-orang Arab ke Ka'bah Yaman. Cepat. hajjal arabi ilaiha wa yahdimu Dah yahdimaan, wayahdima baitallahi allazi bi Makkah, menghancurkan rumah Allah, maksudnya bait Ka'bah yang ada di Mekah. fa ahwasallahu al-akhirata wal ula Akhirati, akhirati wal ula. Allah menghukum mereka dengan hukuman di akhirat dan di dunia. Wa qad i'tanaqa an-nasraniyatu Nasraniyata nasraniyatal al-arabu al-ghusas ghasasinatu al-ghasasinatu wa qabailu taglib taglibu wa tayyi taglibin wa tayyiin. taglibin wa tayyin wa ghairi Menganut agama Nasraniyah ini siapa? Orang-orang Arab dari Al-Ghassan serta beberapa suku-suku Taglib dan Tayyi wa ghairuhuma, dan selain mereka. Kenapa alasannya banyak yang Nasrani? limujawarati ruman bal qad i'tanaqaha ba'du mulukil Hairah. hayrati aidan. Ya, karena daerah mereka berdekatan dengan Romawi. Bahkan sudah memeluk agama Nasrani ini sebahagian raja-raja Hairah. Dah, nanti siapa lagi? Nanti Amal majusiyatu fakana ma kana minha fil arabi al mujawirina lil farsi lil Fursi. lil fursi. Adapun ajaran Majusi, tadi ajaran Nasrani sudah perkembangannya bagaimana. Adapun ajaran atau agama Majusi, mereka mana tadi? Makana minha. Yang ada tuh di Arab bangsa Arab yang bersinggungan, yang berdekatan dengan Persia. Fakanat fi iraqil arabi wa fil bahraini al ahsa wa hajara. Ini nama tempat semuanya. Ada di Irak,
ada di Bahrain, Ahsa, ada di Hajar. وما جاورها من Mantikoh. Min mantikoti, منطقة سواحل الخليج العربي. ya. Dan daerah-daerah yang berdekatan, bersampingan maksudnya, berdekatan dengan Hajar daripada kampung atau daripada area pesisir Teluk Arab. Khalij Arabi, Teluk Arab. ودان لها رجال من اليمن في زمان الاحتلال الفارسي. Wadana laha rijalun minal Yaman, dan yang beragama kepada Yahudi adalah sekelompok orang dari Yaman ketika penjajahan Persia ke Arab. Berikutnya Sobi'iyah. أما الصابئية وهي ديانة ديانة Tamtazu. تمتاز بعبادة الكواكب. Ya, ini yang menyembah bintang-bintang. Agama yang berbeda dengan penyembahan bintang-bintang. وبالاعتقاد في أنواع المنازل وتأثير النجوم. Berkeyakinan, memiliki keyakinan posisi-posisi bintang, anwa'il manazil, bintang-bintang pada posisi tertentu, dengan dan pengaruh nujum, pengaruh zodiak. وأنها هي مدبرة Al-mudabbiratu lil kaun. المدبرة Meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah pengatur alam. Termasuk di dalamnya matahari dan bulan. وقد دلت Al-Hafriyat الحفرية tu وتنطيب batu في بلاد العراق وغيرها anaha kanat أنها كانت ديانة قوم qaumi إبراهيم al-kaldaniyin. كلدانيين Dan hasil arkeologi dan pemeriksaan tanqibat itu menunjukkan di negara-negara Irak dan sekitarnya bahwasanya ada ajaran agama kaum Ibrahim al-Kadaniyin wa qad dana biha katsirun min ahli Syam. Bahwasanya Sobiyah ini itu adalah agama kaum Ibrahim, kaum keturunan Nabi Ibrahim dari Kaldan, dan memeluk agama ini banyak orang-orang dari penduduk Syam. Wa ahlul Yamani fi ghabiriz zaman, di zaman yang lalu. Penduduk Yaman di zaman yang lalu. Ghabir sabik. وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية Tadadda'a تضدع بنيان Sabiyah الصابئية Khamada. وخمد نشاطها. Nah, setelah berturut-turut datang ajaran agama-agama baru dari Yahudi dan Nasrani, maka lenyaplah bangunan-bangunan Sobi'iyah serta padam semangat agama Sobi'iyah ketika datang Yahudi dan Nasrani. ولكن لم يزل في الناس Bakoya بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس. Tetapi masih ada di tengah-tengah masyarakat sisa-sisa peninggalan dari penduduk, dari orang yang menganut agama Sobi'iyah ini dengan mencampurnya bersama ajaran Majusi. أو مجاورين لهم في عراق العربي. Atau
mereka agama orang-orang Sobiin ini mereka bersinggungan, bertinggal-tinggal bersebelahan di Irak Arab وعلى شواطئ الخليج العربي dan di pesisir pantai Teluk Arab وقد وجد شيء من Zandaqoti الزندقة fi ba'dil Arab. في بعض الأرض Didapati sebagian daripada kekufuran di sebagian Zindikoh di sebagian Arab. Wakanat وكانت وصلت ilaihim إليهم عن طريق الحيرة dan sampainya agama Zindikoh ini kepada mereka dari jalur Hairah. كما وجدت في بعض قريش Lih لاحتكاكهم بالفرس عن طريق التجارة dan sebagaimana didapati pula Zindikoh ini di sebahagian orang-orang Quraisy karena ikhtilat mereka, karena ihtikak, maksudnya ikhtilat pergaulan mereka bersama orang-orang Persia dari jalur perdagangan, melalui perdagangan. Dah, ganti. الحالة الدينية Keadaan agama. كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام. Ya, agama-agama ini adalah agama-agama bangsa Arab ketika datang Islam. وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار. Ya, agama-agama ini menimpa penindasan, penjajahan, dan penghancuran. فالمشركون Al-bawar apa? Apa arti bawar? Nah, kan? Tadi apa? Fik, anartin fik. Nah, itu maksudnya. Itu tuh kadang-kadang sok pinter. Anak tuh benci kali dengan sok pinter ini. Diem aja, udah dikasih arti itu diem aja. والمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم. Orang-orang musyrik, mereka yang mengaku berada di atas agama Ibrahim, ternyata mereka jauh dari perintah-perintah dan larangan-larangan syariat Nabi Ibrahim. مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق. Dengan mengacuhkan, meninggalkan, mengacuhkan apa yang didatangkan oleh syariat Ibrahim berupa akhlak-akhlak yang mulia. وكثرت فيهم المعاصي. Banyak kemaksiatan di tengah-tengah orang-orang musyrik. ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية. Dan tumbuh di tengah-tengah mereka sesuai dengan pergerakan zaman, perjalanan waktu. Sesuai dengan perjalanan waktu, tumbuh di tengah-tengah mereka hal-hal yang muncul di kalangan orang-orang wasani, paganisme, paganism, paganis. Paganis itu penyembah berhala, berupa kebiasaan, adat-adat, serta kebudayaan-kebudayaan yang dianggap seperti ini ajaran khurafat agama. Tajri majro, artinya yang berlaku seperti berlakunya khurafat agama. Dianggap seperti khurafat, kajian-kajian mistis agama. وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. Dan kebudayaan dan adat ini memberi pengaruh dalam kehidupan sosial, politik, agama dengan pengaruh yang sangat kuat. Ijlis, dah semuanya duduk. Yang di luar juga duduk. Udah bilang 11.45 mana ente. Anu udah lambat, intinya makin lambat lagi. Pindah bilik aja ente. Surau sana.
agar tak boleh tidur sekali. Terus ganti. Amal Yahudiyatu faqad inqalabat riya'an wa tahakkuman. Watahakuman. Adapun agama Yahudi berubah menjadi riya, maksudnya menjadi penampilan serta kekuasaan. Wasara Ru'asa'uha. ru'asa'uha arbaban min dunillah. Maka tokoh-tokoh agama Yahudi ini menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhak memberi pengampunan kepada siapapun, berhak memutuskan syariat-syariat baru. Yatahakkamuna fi nasi wa yuhasibunahum hatta ala Khotarati nafs qataratin nafsi wa hamasati syifah. wa masati syifa. Mereka dapat menghukumi, memberi keputusan kepada orang-orang serta menghasib, mengaudit menakar, memperkirakan keadaan orang, bahkan hanya dengan lintasan-lintasan hati serta hamasat itu bisikan-bisikan bibir, syifah bibir, hamasat bisikan. Maksudnya hanya dengan ucapan-ucapan yang perlahan, bahkan dengan hati dia boleh kasyaf lah kalau bahasa kita ini sekarang. Oh ente ini udah tak boleh nikah ente. Nah, itu begitu lebih. Padahal ada khotorat sampai seperti itu, seolah-olah boleh membaca, boleh yuhasibunahum, mereka boleh menakar, boleh memperkirakan keadaan seseorang, bahkan hanya daripada lintasan-lintasan hati serta bisikan-bisikan mulut. Nah, ini kasyaf lah bahasa kita sekarang ini, kasyaf. Terus Waja'alu hammahum ala khutwata bil mali wa riyasati hadwah wariyasati khutwata bil mali wa riyasati wa in da'ad-din nu wa in da'ad-dinu wa intashara al-ilhadu wal kufru. para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh Yahudi ini, mereka menjadikan tujuan mereka, visi mereka, misi mereka itu hanyalah meraup harta dan kedudukan kepemimpinan. Walaupun agamanya sudah tersia-siakan, tidak diamalkan, agama Yahudinya tidak teramalkan, dan tersebar kekufuran dan ateisme, ilhad, pembangkangan, pengingkaran, dan serta kekufuran terhadap ajaran Yahudi. Yang penting saya kaya, yang penting orang masih menghormati saya, itu dah, walaupun orang degil seperti apa, bodoh amat. Nah, itu bodoh amat itu bahasa Indonesia. Cuai, tidak peduli. Terus Wa tahawuni bi ta'alimi allati haddallahu 'alaina. dan watahawunu, dan tersebar sifat meremehkan dengan ajaran-ajaran yang Allah perintahkan, yang Allah motivasi, yang Allah anjurkan, hadda. Wa amara kulla fardin bi taqdisiha. Dan memerintahkan setiap orang untuk mensucikan, mengagungkan ajaran-ajaran itu, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Wa aman Nasraniyah ganti. Wa amman nasraniyatu faqad adat Wasaniyatan wasaniyatan uswatul asiratal fahmi. Adapun agama Nasraniyah berubah menjadi penyembah wathani, penyembah kuil ataupun salib. Kalau kita kan jadi salib, dia mereka kan jadi wathani, jadi penyembah wathan yang sulit untuk difahami. wajadat khalqan ajiban bainallahi wal insan. Mereka membuat-buat satu percampuran yang aneh antara Allah dan manusia. Dia tuh Tuhan, dia tuh Allah. Nah, bingung.
Dia Allah atau Tuhan? Ya kadang-kadang jadi Allah, kadang-kadang jadi Tuhan. Ini kan ajib. Susah, pasti susah difahami secara logika, nggak tak mungkin. Yang masih punya akal. Terus? ولم يكن لها في نصوص العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي. Dan sebenarnya ajaran Nasraniyah itu tidak memiliki lam yakun laha. Laha ya Nasraniyah. Ajaran Nasraniyah ini tidak memiliki di hati orang Arab yang betul-betul mutadayinin, yang betul-betul agamis, yang betul-betul berpegang dengan agama ini, tidak memiliki apa? Ta'thirun hakiki. Tidak memiliki pengaruh yang tampak, yang sejati. Sebenarnya di dalam hatinya itu tidak ada pengaruh yang kuat. Kenapa? ببعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها. Al-Fauha boleh betul. Karena jauh ajaran Nasrani, karena jauhnya ajaran Nasrani dari tirazil ma'isyah, lifestyle, dari gaya hidup yang mereka temui. Jadi tidak sesuai. Orang tak kawin, tak boleh macam-macam lah. Itu mereka al-fauha wajaduha. Yang mereka temui kehidupan seperti ini, tapi ajarannya seperti ini. Tidak boleh diterapkan begitu dalam kehidupan mereka. Walam ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. Dan mereka tidak mungkin menjauhi dari ma'isyah, kehidupan itu tidak mungkin. Mereka merasa bertentangan, ada kontra antara ajaran yang diajarkan dengan gaya hidup yang mereka temui di dunia. وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين. Ya, adapun agama-agama Arab lainnya, maka keadaan pemeluknya seperti keadaan-keadaan orang musyrik. Faqad tasyabahat qulubuhum, serupa hati mereka, wa tawaradat aqaiduhum, dan mirip keyakinan mereka, wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum, sama kebudayaan dan adat istiadatnya. Suwarun minal mujtama. Habis? Siapa lagi? Tafakun 6? Ada lagi? Ada lagi tafakun 6? Tak ada? Putri? Akhwat? Nggak ada? Tafakun 6 akhwat? Tafakun 5 ya tadi? Tafakun 5 akhwat? Ya, silakan baca. Mana? Silakan baca mana? 5. Angkat tangan 5, mana 5? Ya, baca. Mana 1 baca? Ayo cepat. Sedikit cuplikan-cuplikan, beberapa gambaran-gambaran dari masyarakat Arab jahiliyah. Setelah kita membahas tentang politik Jazirah Arab dan agama-agama di sana, nulqiyah. Wal iktisadiyati khuluqiyah. Baik, bagus untuk kita menerangkan sedikit daripada keterangan tentang, menyampaikan sedikit dari keterangan tentang keadaan bangsa Arab dari sisi sosial, ekonomi, serta khuluqiyah, etika. Etika itu adab, akhlak. Khuluqiyah. Maka berikut ini penjelasannya secara ringkas. Al-halatul ijtimaiyah, keadaan sosialnya, masyarakatnya. Tun. Matnu'atun. Mutanawwi'atun. Di Arab itu ada banyak
kasta ya kita sebut. Atau kasta apa kasta? Peringkat-peringkat, berbagai macam peringkat masyarakat. Ausat, mutanawiyah. Ya, berbeda keadaan sebahagiannya dengan sebagian yang lain. Ruqiyyi. Ya, hubungan seseorang dengan keluarganya di kalangan bangsawan, fil asyraf, kalau dengan kalangan bangsawan itu mendapatkan derajat yang besar dalam pertumbuhan dan kemajuan. Ruqi artinya, raqi artinya naik, maksudnya pertumbuhan dan kemajuan, taqaddum artinya kehidupan mereka semakin ke depan, semakin bagus. Kalau dari kalangan bangsawan, asyraf. Wa kana qastil aufari. Mereka memiliki, keluarga ini, hubungan ini memiliki kebebasan berkehendak serta keputusan yang berlaku. Qauli nafal artinya berlaku. Berlakunya keputusan, perkataan maksudnya keputusan yang sangat kuat. Aufar artinya banyak, maksudnya paling banyak, maksudnya paling kuat. Jadi kalau mereka berkata dilaksanakan begitu. Karena mereka asyraf, mereka ini orang-orang bangsawan. Muhtaram. Mereka ini, keluarga mereka ini dihormati, terjaga, bahkan sanggup dihunuskan pedang-pedang untuk membela mereka. Dunahum, sanggup orang-orang membela dengan pedangnya untuk membela keluarga asyraf. Waturaqud dima, bahkan sanggup untuk ditumpahkan darah, membunuh sekalipun kalau untuk membela keluarga boleh. Kalau asyraf itu ke bangsawan. Nah, itu gendong dulu, dukung dulu. Kasihan. Nah. Terus karomi. Mu'zami. Ilal mar'ata. Seorang laki-laki apabila ingin menjadi mulia, terpuji, bimalahu fi nadharil Arab, dengan yang ia miliki dari pandangan orang Arab, ayyam tadiha al-maqamas samiyah, dia ingin mendapatkan pujian, kedudukan yang tinggi dari pandangan orang-orang Arab, baik daripada sifat dermawan maupun keberanian, maka lam yakun yukhatib fi mu'dhamihi ilal mar'ah. Dia tidak berbicara, dia tidak kebanyakan waktunya, pada kebanyakan waktunya dia tidak berbicara kecuali kepada perempuan. Jama'atil qabaila li salam. Wa in sya'at ashla'at bainahum naral harbi wal qital. Lam yakun yukhatibu fi mu'dhami awqatihi ilal mar'ata. Bertanya kepada perempuan berarti maksudnya. Jadi kalau dia mau tahu kedudukan dia di mata orang-orang Arab, mereka akan berbincang dengan perempuan. Saya ini sudah tergolong pemberani belum? Saya ini sudah tergolong orang yang dermawan belum? Mereka tanyanya lam yakun yukhatib ilal mar'ah. Yang mereka tanya tuh kepada perempuan, istrinya kah, anaknya, tetangganya,
Pokoknya intinya perempuan. Tergantung cari cara pandang mereka mengetahui sudah terhormat atau belum adalah pandangan kaum perempuan. Warubama bahkan terkadang seorang perempuan kalau dia mau, dia boleh dapat mengumpulkan kabilah-kabilah hanya untuk sekedar say hello. Sekedar mengucapkan salam. Tentu bukan salam assalamualaikum kan? Karena salam zaman dahulu ini. Kalau dia mau, asy'alat dia boleh membuat memicu, menyalakan perang, menyalakan api peperangan dan pertikaian. Artinya dia hanya panas-panasi suaminya saja. Kamu belum dikatakan pemberani kalau kamu belum boleh mematahkan lehernya dia. Nah, begitulah lebih kurang. Jadi, apa kata istri atau apa kata perempuan ini diikuti. Itu maksud lam yakun yukhatib fi mu'dhami awqat ilal mar'ata. Jadi laki-laki kalau dia mau tahu dia itu sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi daripada sifat karam wa syaja'ah, yang dia tanya tuh perempuan. Maka pendapat perempuan itu sangat dilihat. Jadi malulah kalau sampai perempuan tuh katakan kita tidak dermawan atau tidak pemberani. Wa ma'a hadza kulli, Padahal disertai semua ini faqad kana rajulu yu'tabaru bila niza'in ra'isal usrah. Tetap laki-laki itu dianggap tanpa ada perbedaan pendapat, tetap dianggap pimpinan keluarga. Ra'isa menjadi maf'ul bi dari yu'tabar. Si laki-laki itu tetap menjadi pimpinan keluarga, tetap pimpinan keluarganya laki-laki. Tapi di balik layar gitu ya. Jadinya di balik screen ada Nyonya Menir. Wa sahibul kalimati fiha, dan penentu keputusan pada keluarga. Sahibal kalimati fiha. Sahibal kalimah maksudnya penentu keputusan pada keluarga. Tetap suami sih suami, namanya suami tetap kepala keluarga. Tetapi macam manapun pimpinan keluarga, tetapi tetap pertimbangan-pertimbangan dia senantiasa mengikut apa kata istri. Wa kana irtibatur rajuli bil mar'ati bi aqdi zawaji tahta isyrafi awliyaiha. Ini ceritanya perempuan-perempuan dari kalangan asyraf, bangsawan. Dan irtibat, keterikatan laki-laki dengan perempuan dengan akad pernikahan itu di bawah isyraf, apa kemarin sebut musyrif apa? Di bawah pengawasan para wali-wali si perempuan itu. Walam yakun min haqqiha an taftata alaihim. Dan tidak boleh daripada haknya perempuan itu tidak termasuk, dia tidak berhak gitu. Perempuan itu tidak berhak untuk melepaskan diri daripada wali-walinya. Misalnya dia mau hidup jauh dari para wali-walinya, para ayahnya, pamannya, pakciknya, kakeknya, dia mau memisahkan diri, tidak boleh. Bainama hadza hal, terusin. Siapa tadi? Lanjut berikutnya. Asyrafi. Dan ketika keadaan para bangsawan itu seperti ini hakikatnya, wal mar'ah. Nah, di sana terdapat beberapa apa tadi? Ausat apa tadi artikan? Peringkat, beberapa kasta, beberapa kumpulan masyarakat. Anwa'un, beberapa macam, beberapa bentuk daripada hubungan percampuran antara perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Nu'abir, nu'abira, di'arah. Kita tidak dapat menyebutnya kecuali dengan di'arah, pelacuran.
mujun. Mujun tuh sifat yang tidak tahu malu gitu. Perbuatan tidak tahu malu itu namanya mujun. Sifah, perzinahan. Fahisyah, kekejian. Mau keluar? Tak, mau keluar. Siapa? Alip, misi, maju, mau keluar, akhwat. Majuan. Isma semuanya majuan, masuk. Maju, masuk. Cepat. Dah, silakan. Nah, maksudnya perkumpulan antara laki perempuan itu kita hanya tidak mampu untuk membahasakannya, nu'abir, tidak mampu untuk membahasakannya, menyebutnya kecuali dengan pelacuran, mujun. Tadi mujun itu apa kita sebut ya? Hah? Iya, maksudnya kita sebutnya bahasanya tuh apa? Tahu tadi maksudnya perbuatan yang tidak tahu malu itu namanya mujun. Tapi kita membahasakannya tuh apa tuh mujun? Kadang dia peluk sana, peluk sini, berjalan dengan istri orang lain. Itu tak tahu malu, itu mujun namanya. Kita sebut lenje. Kalau bahasa Indonesia itu sebutnya lenje. Ya, lenje itu ya, gatel, gatai. Hah? Miang. Itulah kurang lebih. Miang. Kadang-kadang dia sama fulan, kadang-kadang fulana, kadang-kadang macam-macam. Mujun. Lenje. Miang. Sifah itu perzinahan. Kalau di Arab pelacuran, prostitution. Itu dia Arab. Fahisyah ya serupalah dengan itu. Jadi percampuran, walaupun perempuan tuh paling didengar pembicaraannya, penilaiannya orang-orang laki-laki, tapi pergaulan mereka antara laki perempuan itu udah parah betul. Teruk. Baik, lanjut. Rawal Bukhari. Nah, inna. Ya, ada 4 macam. Pernikahan di masa jahiliyah itu 4. Ya, pertama pernikahan seperti orang-orang zaman sekarang. Seorang laki-laki akan meminang kepada laki-laki yang menjadi bukan waliyah tahu dong. Meminangnya akan waliyah. Waliyah maksudnya mauliyah, perempuan yang diwalikannya, atau putri, anak perempuannya. Fayusaddiquha tsumma yankihuha, fayusdikuha tsumma yankihuha. Kemudian laki-laki yang meminang ini akan memberikan sodak, memberikan mas kawin, dan menikahinya. Yaitu normal, seperti zaman baginda. Nikah yang kedua, nikahun akhar. Limratihi. Arsili fulan fastabdi'i minhu. Nikah yang kedua nih, teruk ini. Seorang laki-laki berkata istrinya, ketika istrinya sudah suci dari haid, min tamfiha, tam dari haid. Sudah suci dari haid, kamu udah suci ya, nak? Yang udah suci ya? Ya, sekarang kamu pergi kepada Pak Ci, siapa itu? Pak Ci fulan, kamu minta jima sama dia. Fastabdi'i, minta budu', kemaluan kamu kasih kepada dia. Karena dia orang mulia, mungkin cerdas, mungkin tampan. Fastabdi'i minhu. Kamu saya kasihlah itu buat dia, sedekah.
Sadaqah ini. Terus fastabdi'i minhu, kamu minta jima kepada dia. Wah, ini kurang. Terus zaujuha ya massuha abada. Jadi yang punya perbuatan itu suaminya. Maka kemudian suaminya meninggalkannya dan tidak pernah menyentuhnya selamanya lagi. Jadi sudah disedekahkan istrinya. Terus ya tabayana hatta hamluha alladzi tastabdi'u minhu, sampai bila tidak disentuh oleh si suami, sampai betul-betul hamil itu istrinya dari laki-laki yang perempuan itu minta jima darinya. Fa idza tabayyana asabaha zaujuha ahabba. Kalau sudah betul-betul hamil, sudah hamil, barulah suaminya mau menggauli si istrinya tadi kalau dia ingin. Jadi sudah ada benihnya, ini tinggal tambah mata, tinggal tambah telinganya, tinggal tambahkan mukanya. Terus roghbatan. Wa inna ma yaf'alu dzalika roghbatan fi najabatil waladi. Suami itu hanya melakukan hal itu karena ingin mendapatkan anak. Roghbatan, karena ingin menghasilkan anak. Fakana hadza nikah yusama nikah hal istibdha'i. Maka nikah ini dinamakan nikah istibdha'. Jadi suaminya bersedekah, sedekah jima. Ganti. Akharu, nikah yang ketiga nih. Yajtami'u rahtu asyrati, kumpul beberapa orang, kumpulan orang, tapi tidak sampai 10, paling banyak 9. Fayadkhulun yusi. Maka 9 orang ini, atau 7 atau 6 atau 5 ini, tim, mereka masuk ke dalam kepada si perempuan, seorang perempuan, masing-masing mereka menggauli si perempuan itu. Bagaimana ini nasib perempuan itu? Untung awak lahirnya di masa sekarang, Masya Allah. Zaman dahulu lah, Allah karim. Mereka menggaulinya semuanya. Jadi tidak boleh sampai 10. Paling banter, paling maksimal 9. Itu kekuatan perempuan. Maksudnya gitu. Terus wa marrat layalin ba'da an tadha'a hamlaha, ketika si perempuan ini hamil, melahirkan, dan berlalu beberapa hari setelah ia melahirkan janinnya, arsalat ilaihim. Si perempuan ini mengutus orang kepada para lelaki yang terdaftar sebagai tim super. Ini kan namanya apa? Bermusyarakah. Khidmat dan musyarakah. Jawab adzan dulu. Allahu akbar. Terus arsalat ilaihim. Yang kencang, yang kuat. Ya, tidak ada seorang pun dari laki-laki yang 9 atau 7 orang atau 6, 8 itu tadi yang dapat menolak. Saya tidak mau hadir. Oh, tak boleh. Kalau sudah diundang, sudah dijemput untuk hadir, mereka kena hadir. Itu konsekuensi akibat dari mereka berani menggauli si perempuan yang tadi. Hatta yajtami'u indah, sampai mereka berkumpul di sisi perempuan tersebut. Terus araftum
min amrikum. Kalian sudah tahu ya, dari ini kata si perempuan ini, kalian sudah tahu ya apa yang kalian lakukan. Gitu loh kurang lebih. Araftum alladzi kana min amrikum. Kalian udah tahu ya, dari keadaan kalian kan sudah memakai saya. Waqad walatu, saya udah lahiran nih sekarang. Terus fahuwa ibnu kaya fulan. Nah, dari yang 9 atau 7 atau ya beberapa orang tadi itu, dia berhak nunjuk mana-mana laki-laki yang ditunjuk. Ini anak kamu ya, fulan ya. Mungkin yang lebih kaya, mungkin yang lebih handsome, mungkin yang lebih terhormat, macam-macam alasan. Man ahabat bismihi, maka dia menyebut siapapun yang dia mau, si perempuan, tusami itu hiya, maka si perempuan ini menyebut nama orang yang ia inginkan dengan namanya. Fayul haqu waladuha, maka akan dinasabkan dengan laki-laki itu anaknya si perempuan ini. La yastati'u an yamtani amin harrajulu, si laki-laki itu tidak boleh menolak, tidak dapat menolak. Terus ganti nikahun rabi, nikah yang keempat. Nggak ada lagi, habis. Nikah yang keempat ya jitami'un nasul kathir, kumpul orang lebih banyak. Wah, ini tim super lebih banyak lagi. Fayadkhuluna 'alal mar'ah, masuk ke satu perempuan, la tamtani umi manja'ah, dia tidak dapat menolak siapapun yang mendatanginya, semuanya menggauli. Wahunnal baghoya, nah si perempuan ini adalah pelacur. Baghoya jamak dari baghiyah. Baghoya kunna yansibna ala abwabihina royatin takunu alaman. Mereka, ini ciri-ciri pelacur zaman dahulu tuh, mereka memacakkan di pintu-pintu mereka bendera-bendera atau minimal kain-kain lah, yang menjadi tanda, simbol bahwa saya siap didatangi. Faman aradahunna dakhala alaihinna, siapa yang menginginkan untuk menggauli si perempuan ini, maka akan masuk ke dalam tenda atau rumah itu, rumah mereka, rumah si pelacur-pelacur ini. Fa'idha hamalat ihdahunna, apabila hamil salah seorang pelacur itu, wa wada'at hamlaha, dan sudah melahirkan janinnya, jama'ulaha, nah, ini dicatat dulu, maka akan dikumpulkan, mereka akan jama'ulaha, mereka mengumpulkan untuk si perempuan ini harta. Wada'au laha al-qafah. Al-qafah apa? Qafah bukan faqah. Nggak ada al-qafah. Wada'au laha al-qafah. Apa ini al-qafah? Mereka mengumpulkan, bukan wada'u. Wadda'u ya. Lahum al-qafah. Mereka mengumpulkan harta dan meninggalkan untuk mereka itu al-qafah. Oh, alhamdulillah. Ja'al fatah. Da'au artinya memanggil. Mereka memanggil untuk mereka al-qafah. Qafah itu jamak dari qafi. Qafi itu artinya orang yang boleh menerka nasab. Al-qafi. Ada ilmunya, namanya ilmu al-qifayah. Al-qifayah itu ilmu untuk melihat, cek telapak kaki.
Nah, dari telapak kaki itu dia boleh tahu siapa ayahnya. Tengok telapak kaki anak, nanti dia tengok telapak kaki laki-laki beberapa laki-laki yang menggauli. Paham sudah sampai sini? Al-qafah itu artinya ahli kifayah, ahli apa tadi disebut? Penerka nasab, ya. Dengan cara al-kifayah dari telapak kaki. Orang yang punya ilmu al-kifayah nih, dia bahkan boleh tahu. Misalnya Ustadz ini baru lewat sini nih. Dia boleh tahu tuh dari jejak kakinya itu boleh tahu. Kalau orang punya ilmu al-kifayah nih. Jadi ada ilmunya. Nah, tengok kalau sekarang kan DNA. Orang tengok dari darah, dari gen. Nah, itu zaman dahulu tuh al-qafah, al-kifayah tuh. Al-qafi. Wa da'au lahum al-qafata. Mereka memanggil untuk mereka ahli kifayah. Kemudian thumma alhaqu waladaha billadzi yarawna. Kemudian para ahli kifayah itu alhaqu akan menasabkan anak perempuan ini kepada orang yang mereka tengok. Menurut mereka, maksudnya ahli kifayah ini, menurut mereka ada keserupaan ini. Kakinya fulan ini dengan kakinya si anak lebih serupa. Maka mereka kami Dewan Al-Qafah, kami para tim Al-Qafah memutuskan bahwa anak ini adalah binnya kepada fulan. Faltatothu bihi. Faltatothu bihi. Maka apa ini? Lato liwat. Iltato. Ay lasiqa bihi. Iltato qalbuhu hubbatil kal hasna. Iltato waladan idda'a. Maka iltatothu, si perempuan itu akan mendakwa. Idda'athu, perempuan itu akan mendakwa anak tersebut bihi dengan lelaki yang diputuskan oleh tim qafah tadi. Wa du'iya ibnuhu, dan akan dipanggil anaknya bin fulan. La yamtani'u min dzalik, lelaki itu tidak boleh menolak dari penasaban tersebut. Falamma ba'atsallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq hadama nikaha ahlil jahiliyati kullahu illa nikahal islamil yauma. Maka beliau menghancurkan, membinasakan pernikahan orang jahiliyah semuanya kecuali pernikahan cara Islam pada hari ini. Wa kanat indahum ijtima'atun bainar rajuli wal mar'ati taqiduha shifarus suyufi wa asinnatur rimahi. Orang-orang jahiliyah ini menggambarkan pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Orang-orang jahiliyah mereka memiliki perkumpulan-perkumpulan antara lelaki dan perempuan yang diadakan oleh shifar itu maksudnya besi-besi pedang dan gigi-gigi asinah, gigi-gigi tombak. Maksudnya peperangan. Mereka ada perkumpulan laki perempuan yang dibuat oleh peperangan. Fakanal mutaghallibu fi hurubil qabaili, maka orang yang menang di dalam peperangan kabilah-kabilah, suku-suku, yasbi nisa al-makhuri fayastahillaha, dia berhak menangkap, menawan perempuan-perempuan dari pihak yang kalah dan menghalalkannya. Kalau kalah perang, halal perempuan-perempuannya. Lakinil auladul ladzina takunu hadhihi ummahum
yalhaquhumul 'aru muddata hayatihim. Tetapi anak-anak yang ibunya dihalalkan tadi, anak-anak yang ibunya ditawan, ditangkap, itu akan mendapati kehinaan sepanjang hidupnya. Bahwa ibunya sudah jadi punya orang. Kehinaan. Wa kana minal ma'rufi fi ahli jahiliyati, dan termasuk perkara yang bagus di kalangan penduduk jahiliyah, annahum kanu yu'addiduna baina zaujat. Mereka mempoligami antara istri-istri. Min ghairi haddin ma'ruf yuntaha ilaih. Tanpa ada batasan yang dikenali yang berhenti di sana. Maksudnya boleh 100 pun boleh mempoligami. Hatta haddadahal Qur'anu fi arba'in, sampai istri itu dibatasi oleh Quran dengan 4 orang. Wa kanu yajma'una bainal ukhtaini. Orang-orang jahiliyah dulu juga menggabungkan mempoligami antara saudari dengan saudari, kakak dengan adik, kakak beradiknya. Jadikan istri. Wa kanu yatazawwajuna bizaujati abaihim idza tallaquha. Mereka menikahi istri, mantan istri ayahnya, bekas istri ayah-ayah mereka apabila ayah mereka sudah mentalak. Ini ibu tiri. Au matu anha, atau ayahnya sudah mati, meninggalkan istri tersebut. Hatta naha anhumal Qur'an, sampai dilarang kedua perkara ini oleh Quran, surah An-Nisa 22-23. Wa kana talaqu warraja'atu biyadir rijal. Dulu perceraian dan rujuk itu ada di tangan lelaki. Walam yakun lahuma haddun muayyan, tidak memiliki batasan tertentu. Kalau kita ada tolak hanya 3, rujuk pun juga ya hanya 3. Mereka boleh tolak, nanti rujuk balik, tolak, rujuk balik, mau 100 pun tak apa. Hatta haddadahumal islamu, sampai ditetapkan oleh Islam. Wa kanat fahishatuz zina saidatan fi jami'il awsat. Kejahatan zina itu tersebar di seluruh strata. Apa sih strata? Tadi derajat, peringkat, strata. Seluruh strata, seluruh peringkat, seluruh lapisan masyarakat. Nah itu. La nastati'u an nakhussa minha wasatan duna wasatin. Sehingga kita tidak dapat mengkhususkan perzinahan itu pada satu kasta saja tanpa mengatakan di kasta lain tidak ada, atau di peringkat lapisan masyarakat lain tidak ada. Au sinfan duna sinfin, atau kelompok, suatu kelompok kita katakan pezina, yang lainnya tidak berzina, tidak. Semua merata, perzinahan di mana-mana. Mau yang bangsawan, mau yang hamba, mau yang miskin, mau yang kaya. Karena memang tidak ada yang mencegah untuk kita melakukan perzinahan ataupun liwat kecuali agama. Tidak ada. Apa salahnya kalau orang mau sama mau? Laki-laki mau, perempuannya mau. Menurut akal tidak salah. Yang penting kan laki-lakinya tanggung jawab. Nah, seperti itulah yang terjadi di negara-negara kafir. Amerika, Jepang, Korea. Kalau sama-sama mau nggak masalah. Yang masalah tuh memperkosa, merogol. Itu baru salah. Tapi kalau sama-sama mau, tak ada masalah kan? Secara akal kan seperti itu. Kalau tidak dengan agama, tidak ada yang mencegah kita untuk tidak berzina. Tidak ada. Hanya agama satu-satunya yang mencegah kita untuk tidak berzina. Maka syukur jadi orang Islam. Alhamdulillah. Kemudian, illa afrodan minar rijali wanisa, kecuali segelintir orang daripada laki-laki perempuan, mimman kana ta'azumu nufusihim ya'bal wuku'a fi hadhihi radhilati, yang keagungan dirinya, merasa tinggi, dirinya itu merasa mulia, ta'azum, dirinya enggan untuk jatuh pada keburukan ini. Yang tidak mau zina tuh karena dia merasa saya ini orang mulia, itu aja.
Yang membuat tidak berzina tuh dari kalangan jahiliyah tuh hanya orang-orang yang merasa dirinya mulia. Wa kanatil harairu ahsana halan minal ima. Hanya saja orang-orang merdeka keadaannya masih lebih mending, masih lebih baik daripada hamba-hamba sahaya, wanita-wanita hamba. Harair itu wanita-wanita merdeka. Jadi kebanyakan wanita-wanita merdeka enggan berzina karena merasa dirinya mulia, begitu aja. Wa tammatul kubra hiyal ima'u. Musibah terbesar itu ada pada hamba sahaya perempuan. Wa yabdu annal aghlabiyata sahiqata min ahlil jahiliyati lam takun tuhissu bi'arin fil intisabi ila hadhil fahisyah. Dan nampak bahwasanya mayoritas yang berzina, yang jahat dari kalangan penduduk jahiliyah itu, mayoritas yang pezina tadi itu, sahikoh, itu tidak merasa malu untuk berintisab, untuk berhubung dengan keburukan zina ini. Tidak malu mereka. Sudah biasa, zina itu biasa. Tidur satu rumah, laki perempuan pacaran, biasa itu di negara-negara Amerika itu biasa. Justru aneh kalau pacaran tidak tidur bersama, tidak pernah seks. Wa rawa Abu Dawud an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum. Qama rajulun faqal. Seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanan ibni." Fulan itu anak saya. Ahartu bi ummi fil jahiliyah. Saya menzinai ibunya, coba itu. Berarti istri orang. Saya berzina dengan ibunya di zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW. Nabi marah, Nabi kata, la da'wata fil Islam. Tidak boleh ada dakwaan-dakwaan semacam ini di dalam Islam. Zahaba amrul jahiliyah. Sudah hilang era jahiliyah. Sudah habis perkara jahiliyah. Al-waladu lil firash. Anak hanya dinasabkan kepada pernikahan yang sah. Firash maksudnya apa? Firash tuh katil maksudnya hubungan pernikahan yang sah. Anak hanya boleh dinasabkan dengan firash, maksudnya pada pernikahan yang sah. Walil ahiri al-hajaru, dan bagi yang berzina akan dilempar batu, dirajam maksudnya. Ini biasa itu. Wa qissatu ikhtisami Sa'd bin Abi Waqqas, dan kisah perseteruan antara Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdi bin Zam'ah, dan Abd bin Zam'ah fi bani amati Zam'ata, mengenai putra anak laki-laki dari hamba sahayanya Zam'ah. Berarti Abd ini menyangka anak ini saudara saya, anak ayah saya. Wa huwa Abdurrahman ibnu Zam'ah, namanya Abdurrahman bin Zam'ah, ma'rufatun. Itu ma'ruf, ada di Sahih Bukhari. Jadi ketika perseteruan antara Sayyidina Sa'ad dengan Abd bin Zam'ah, sedangkan Sayyidina Abd memiliki orang tuanya itu punya hamba saya. Hamba sayanya ini berzina dengan saudaranya Sa'ad. Jadi ketika itu dengan saudaranya Sa'ad. Jadi Sa'ad mengaku bahwa ini adalah keponakan. Apa ponakan? Anak saudara saya, kata Sa'ad. Entah namanya Zaid bin Abi Waqqas atau yang lain. Sedangkan Abd ini mengaku ini saudara saya karena Zam'ah itu, karena ibunya anak ini adalah hamba sahaya bapak saya, ayah saya. Paham itu sampai sini kan? Perseteruan di sana. Akhirnya diputuskan bahwa anak ini al-waladu lil firash, kembali kepada pernikahan yang sah. Adapun saudaranya saat itu tidak sah sebagai ayahnya. Wa kanat ilaqatur rajuli ma auladi wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.